Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Ya, Tuhan Yesus mengutus kita bermisi. Sebagaimana Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus gereja untuk kita melakukan misinya. Misinya misi penyelamatan, yang kedua misi pemulihan. Nah, untuk misi penyelamatan kita harus memberitakan Injil, berita agung ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20, Markus pasal 16 ayat 15 ya. Pergi beritakan Injil ke segala makhluk, pergi jadikan semua bangsa muridku, pemuritannya, lalu seterusnya dibaptis dan dibimbing seterusnya. Jadi yang bisa memberitakan Injil adalah orang yang sudah mengalami Injil itu, artinya sudah lahir baru. Yang kedua, dia punya iman yang kokoh dalam Injil, artinya dia sudah tahu siapakah Yesus yang diimani itu melalui firman Tuhan ya. Dia sudah berakar kokoh dalam Injil ya. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Ayo kita lihat dulu. Apakah Injil itu sehingga perlu kita beritakan? Dikatakan Roma pasal 1 ayat 16. Roma. Saya baca begini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Jadi kita punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena apa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi kekuatan Allah yang menyelamatkan itu adalah Injil. Itulah Yesus yang menyelamatkan. Setiap orang yang percaya. Jadi tidak otomatis Yesus mati segera menyelamatkan, menebus dosa manusia otomatis selamat, enggak. Mereka harus dengar Injil lalu mereka yakin, dan Injil itu kekuatan yang menyelamatkan dia ketika percaya. Dimulai pertama-tama orang Yahudi, lalu bangsa-bangsa lain, tetapi juga orang Yunani. Dimulai dari orang Israel ya. Itulah Injil. Ayat 17, sebab di dalam Injil nyata, real kebenaran Allah. Jadi Injil itu real, nyata. Sampai Yesus itu nyata dalam diri kita. Itu berarti dia sudah menerima Injil ya, dari baru. Terus, dan memimpin, sebab dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Setelah percaya kokoh Injil diselamatkan, mereka harus melangkah dari iman kepada iman. Sebab orang yang dibenarkan dan hidup benar kalau hidup oleh iman. Hidup oleh iman yaitu meyakini dan bertindak sesuai firman, maka jadi benar. Firman kan kebenaran, Yesus kan kebenaran. Yesus membenarkan kita ketika kita percaya, tapi kalau kita hidup di dalam Yesus, bergerak dalam Yesus, kita jadi hidup benar. Hidup dalam firman, kita jadi hidup benar. Caranya hidup dalam firman, hidup oleh iman. Artinya firman yang kita imani, kita bertindak sesuai firman yang kita imani. Jadi hidup benar dia. Jadi bukan hanya dibenarkan, tapi hidup benar. Bagaimana caranya? Hidup oleh iman. Maksudnya hidup oleh iman, hidup karena mempercayai firman lalu dia melakukan.
apa yang dipercayai tentang firman itu. Karena iman tanpa perbuatan mati, dan mati bukan hidup ya. Tapi Tuhan mau kita hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Oke. Lalu dimuridkan supaya mereka boleh bertumbuh, boleh dipulihkan sampai seperti Yesus. Visinya sampai seperti Yesus sempurnanya. Yang bisa memberitakan Injil harus sudah lahir baru dan punya iman yang kokoh. Artinya sudah berakar, sudah beriman dan mengerti Injil itu. Roma 1 ayat 16-17. Nah, dalam pemuritan dimulai dari baptisan dan seterusnya ya. Nah, kita lihat bagaimana proses orang lahir baru. Ketika kita memberitakan Injil, yang pertama harus sadar dulu. Yang membuat seseorang sadar itu pada waktu firman Tuhan disampaikan dan akhirnya diterima, lalu Roh Kudus bekerja. Jadi firman dan Roh Kudus, di mana firman diterima, Roh Kudus bekerja. Di mana firman hidup, di situ Roh Kudus bekerja. Di mana Roh Kudus firman bergerak, di situ Roh Kudus bekerja. Ketika firman dan Roh Kudus bekerja, maka orang ini sadar, karena salah satu tugasnya Roh Kudus menginsapkan orang akan dosa sadar. Tapi kalau nggak ada pemberitaan firman, Roh Kudus sulit. Ya, jadi sadar dia. Nah, kalau sudah sadar, nanti akan melangkah kepada bertobat. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 3. Kisah Rasul pasal 3 ayat 19. Dikatakan di sana, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Bertobat ini artinya berbalik dari jalannya yang salah. Sadar, bertobatlah. Nah, itu ketika kita memberitakan Injil, Roh Kudus bekerja. Ketika dia mendengar, timbul iman karena dia menerima firman itu, dan akhirnya Roh Kudus bekerja. Dengan iman dia datang mohon ampun. Iman timbul dari mendengar firman. Orang beriman diberkenan, tanpa iman tidak berkenan kepada Allah. Jadi orang berdosa, meskipun dia berdosa, dibenarkan karena iman. Maka ketika dia minta ampun, dibenarkan Tuhan, dia memperoleh pengampunan. Dan ketika dia menerima firman, Roh Kudus hadir. Ketika Roh Kudus hadir, dia akan menyadarkan orang itu. Nah, salah satu tugas Roh Kudus adalah menginsapkan orang akan dosa dan menyatakan kebenaran.
Jadi dia sadar, makanya harus diberitakan Injil biar dia nanti beriman, sehingga dia datang dengan iman, diizinkan Tuhan, diperkenan Tuhan dia dengan iman datang mohon ampun. Dan dengan iman pula lah Yesus mau hadir dalam hatinya. Oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu, katanya. Jadi selamat kita karena iman, berkenan karena iman. Kalau berdasarkan perbuatan enggak berkenan kita ya. Lalu ketika dia percaya, dia akan bertobat. Dalam bimbingan kita suruh dia bertobat. Apa yang harus saya lakukan? Nah, baru yang kecil, kita bimbing dia supaya ketika dia percaya, dia harus menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadinya. Lalu kita harus bimbing dia berdoa untuk menerima Yesus. Pertama, kita suruh dia mengaku dosa, datang sama Tuhan. Dengan iman, dia boleh berkenan. Sehingga ketika dia sadar bertobat, mengaku dosa, diampuni dosanya. Merah seperti kerbiji jadi putih. Diampuni segala dosanya. Alkitab bilang kalau orang dengan iman datang, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil, sehingga dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9 ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika dia sudah percaya, sadar, bertobat, percaya karena Injil yang kita beritakan, kita bimbing dia berdoa, mengaku dosa, karena 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang, ketika dia dengan iman mengaku dosa, Tuhan mengampuni. Makanya sadar, bertobat, mengaku dosa dia, diampuni. Dan yang seterusnya, kita bimbing dia setelah mengaku dosa, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hatinya. Kayak mana maksudnya? Yang ketiga ini, kita doakan dia, bimbing dia terima Yesus supaya sampai lahir baru. Terus yang kedua, kalau ada masalahnya, maka kita akan doakan dia. Biasanya Tuhan kasih surprise, meneguhkan imannya. Ketika dia sakit, didoakan sembuh atau pelepasan terjadi. Ya, pokoknya bijak. Lalu yang ketiga, setelah dia dibimbing terima Yesus sampai lahir baru, masalahnya didoakan, lalu kita harus bimbing dia, teguhkan dia. Selanjutnya dimuridkan kalau itu memang bisa. Kalau tidak bisa, kita arahkan dia untuk bergabung dengan gereja yang hidup, yang bisa membimbing dia bertumbuh. Nah, seperti itu. Di sini Yohanes 1 ayat 12. Coba satu orang membaca. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Iya, di situ ada bahasa percaya dan menerimanya. Jadi tidak cukup hanya percaya, dia harus menerimanya. Semua orang yang menerimanya, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat,
diberinya kuasa menjadi anak Allah, dia menjadi anak Allah, diberi hak, otoritas, posisi jadi anak Allah, lahir baru lagi, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, percaya pada Yesus ya. Makanya harus dibimbing dia, kalau dia percaya menerima Yesus dalam hatinya, lalu didoakan dia untuk sampai lahir baru ya. 1 Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 12. Coba baca. 1 Yohanes 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ya. Yesus dipercayai, tapi Yesus harus dimiliki. Maka kalau dia percaya, dia harus menerima Yesus. Yang menerima kan memiliki. Dan itu adalah tindakan iman. Berdoa dan mengundang Yesus dengan iman, itu tindakan iman. Hati percaya, mulut mengaku, diselamatkan. Itu yang dibilang Roma 10 ya 9-10. Gak boleh hanya percaya, mulut harus mengaku. Hati dan mulut itu merupakan pintu masuk Tuhan. Dengan hati percaya dibenarkan, dengan mulut mengaku diselamatkan. Jadi hati dan percaya, mulut mengaku. Oke. Jadi kalau saudara sudah lahir baru, Anda sudah bisa beritakan Injil karena Anda sudah mengalami Yesus, minimal seperti perempuan Samaria yang bercakap-cakap di sumur Yakub dan dia mengalami percakapan itu, perjumpaan itu. Dia ceritakan pengalamannya, apa yang dikatakan Yesus tentang hidupnya. Dan itu luar biasa, makanya dia ceritakan. Itu luar biasa itu perjumpaan. Makanya dia gak malu, dia pergi. Tadinya dia malu, makanya siang-siang dia cari air. Tapi karena mengalami hal yang luar biasa, dia gak malu. Karena yang diceritakannya bukan dirinya, yang diceritakan pribadi Yesus yang berjumpa dengan dia di sumur Yakub itu. Dan itu yang membuat dia pergi ke kota, dia ceritakan. Ada orang, mungkin dia Mesias. Wah, luar biasa, dia bilang dia tahu tentang saya, dan perjumpaan itu luar biasa, dia cerita. Orang penasaran datang pada Yesus karena Injil itu tadi. Jadi orang gak akan datang pada Yesus dan menerima keselamatan kalau nggak ada Injil disampaikan. Karena untuk menerima keselamatan orang harus percaya Injil. Untuk percaya Injil orang harus mendengar Injil. Untuk mendengar Injil harus ada yang diutus. Kitalah yang diutus. Nah, untuk diutus maka kita harus tahu apa berita yang kita sampaikan, apa yang kita alami tentang Yesus, bersaksi, atau kita langsung memberitakan Injil itu. Lalu nanti kalau memungkinkan kita harus muridkan dia. Oke. Nah, semalam kita sudah belajar ketika kita berjumpa dengan orang, kita harus tahu dulu orang yang kita jumpa itu apakah perlu diinjili, apakah perlu diteguhkan supaya pulih, atau apakah dia hanya kita bimbing, muridkan supaya bertumbuh. Jadi ada yang belum lahir baru, ada yang sudah lahir baru tapi jatuh bangun, artinya tidak bertumbuh. Ada yang sudah lahir baru sedang bertumbuh,
apakah perlu dimuridkan. Jadi orang yang bukan Kristen pastilah belum lahir baru. Tapi orang Kristen ada yang sudah lahir baru, ada yang belum lahir baru. Harus tahu. Jadi kalau dia sudah lahir baru tapi belum bertumbuh, jatuh bangun, hidup dalam pola dunia, nah ini yang perlu kita teguhkan, pulihkan, kita bimbing ya untuk dimuridkan selanjutnya. Kalau dia sudah Kristen tetapi dia sedang bertumbuh, nah ini perlu dimuridkan. Nah yang belum percaya Yesus ini yang perlu diinjili. Orang Kristen yang belum lahir baru ini yang perlu diinjili. Bagaimana kita mengetahuinya itu? Ada pertanyaan-pertanyaan. Misalnya pertanyaan sederhana, apakah kau sudah lahir kembali? Apa itu Pak? Lahir dari roh? Apa itu Pak? Lahir dari Allah? Makin bingung dia. Karena dia belum pernah mengalami, bagaimana dia menceritakan. Dari situ aja kita sudah tahu dia belum lahir baru. Kalau kita tanya nanti, apakah kau percaya pada Yesus? Rata-rata kalau dia orang Kristen pasti belum percaya Yesus. Kalau dia belum Kristen, nggak percaya aku sama Yesus. Nah, tapi kalau kita tanya, apakah kau sudah lahir baru, sudah lahir kembali, lahir kedua kali, itu pertanyaan yang si Nikodemus saja nggak bisa menjawab itu, karena dia belum pernah mengalami. Iya, jadi dari situ kita bisa deteksi. Kalaupun dia mau tebak-tebak, kayaknya aku udah lahir baru Pak. Nah, ini mulai kita bisa telusuri ya. Iya, ada orang yang sudah lahir baru sebenarnya udah pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus, tapi dia nggak tahu apa itu. Nah, itu perlu kita teguhkan. Ya, seperti saya pernah membimbing saudara berdua untuk diteguhkan gitu. Jangan pikir Yesus itu keluar masuk. Jatuh dalam dosa, aduh, aku udah berdosa, Yesus sudah tinggalkan aku. Undang Yesus, tunggu tahun depan KKR, baru dia datang lagi maju terima Yesus. Jatuh lagi, ada KKR kejar sana, oh itu KKR, terima Yesus lagi, gitu, jadi nggak bertemu dia. Nah itu Kristen lahir baru tapi nggak ngerti gitu. Nah ini perlu diteguhkan lahir barunya dan dimuridkan. Ada yang udah tahu lahir baru tapi dia sedang menuju pertumbuhan, nah ini perlu dimuridkan. Ya, seperti itu ya. Nah kita bisa tahu ciri-cirinya. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, seperti yang saya tanya sama saudara. Dengan mudah saudara bisa ceritakan. Yang kedua, kita lihat dari Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Ciri-ciri orang yang sudah lahir kembali, hati dan rohnya yang baru. Apa yang kamu alami sejak kau berjumpa dengan Yesus, sejak kau terima Yesus dalam hatimu? Nah pasti ada di antara ini yang terceritakan. Ya, memang ada orang lahir baru awalnya biasa aja, tapi setelah dia menerima Yesus, setelah itu dia akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Bisa seperti itu, bisa pada waktu terima Yesus dia mengalami. Terus kita lihat dia nanti tiba-tiba hatinya dekat sama Tuhan, senang kali, sukacita kali, damai sejahtera kali, hati yang baru, turun baru, karena udah nyambung dia dengan surga, udah nyambung dengan Bapa di surga. Tadinya kan dosa yang memisahkan rohnya dari Tuhan kan. Ya kalau dia bertobat lahir baru seperti ini, sudah diampuni dan terima Yesus, ya udah, dia sudah terhubung oleh firman dan Roh Kudus dalam dirinya. Jadi dia mengalami, gitu. Kalau saya, waduh terlambat saya bertobat. Kalau tahunya begini, Yesus enaknya, waduh. Kenapa? Nggak ada bimbing saya dulu. Setelah di Bandung saya baru dibimbing seperti itu. Ya, tadinya nggak ngerti, makanya ya orang nggak mengalami Yesus, nggak dimuridkan, nggak tahu mereka membimbing orang kan begitu. Jadi hati yang taat, tiba-tiba suka firman, hal-hal rohani. Begitu saya masuk persekutuan Tuhan, dibimbing kita harus berdoa begini, satu begini, wah suka saya gitu. Terus ada dia kasih tahu bahwa kita harus hidup dalam Tuhan, harus baca firman, renungkan firman.
harus selesai baca Alkitab ya, biar makan, biar sehat rohani. Nah, makanan kita itu firman. Kalau saya baca habis 1 tahun 1 kali baca Alkitab Kejadian 1 hari, begitu. Terus ada pertemuan 2 semalaman, 2 puasa, ibadah, saya kejar. Kenapa? Nah, itu tadi ada rasa lapar haus, hati yang tak suka perkara rohani. Nah, itu membuat terjadi kecepatan pertumbuhan perubahan, kan? Iya kan? Nah, itu terjadi. Jadi kalau ada orang gereja tak gereja, baca Alkitab pun tidak, doa, padahal dia bilang sudah lahir baru, nah itu masih masih hanya menerima Yesus secara daging atau secara jiwa. Makanya ada Kristen roh, Kristen jiwa, Kristen daging, Kristen dunia, sama lah Kristen daging. Nah, jadi ini nggak dialaminya itu nanti. Lalu roh Allah diam di hatinya. Ya, sejak kapan? Ya, sejak firman, sejak dia menerima Yesus, roh Allah diam. Jadi dia menjadi rumah roh Allah, rumah bait Allah, bait tempat kediaman Roh Kudus. Tidak ada Roh Kudus. Lalu dikatakan mulai dia hidup dan berpegang bahkan melakukan perintah-perintah Tuhan. Kesukaannya melakukan firman Tuhan. Perintah Tuhan tidak berat karena dia sangat mengasihi Tuhan. Baru nanti dia bisa bercerita tentang buah. Sejak itu Pak, waduh, saya mengampuni bapak saya mengampuni mama saya. Waduh, sejak itu Pak, saya nggak mencuri lagi. Aduh, terjadi buah pertobatan dan sebagainya. Nah, itu sudah ya. Nah, hanya saja dia perlu dimuridkan supaya bertumbuh. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini dari sini kita bisa mengenali yang kita Injil itu belum lahir baru atau sudah lahir baru tapi jatuh bangun karena dia belum teguh imannya dalam Injil. Nah, itulah akibat tidak dimuridkan. Atau kita berjumpa dengan orang Kristen yang memang sedang bertumbuh, menggubu-gubu, tapi kurang dibimbing, kurang dimuridkan. Karena gereja tidak memuridkan atau tidak membapai, tidak mementor dia secara pribadi. Padahal dia haus. Nah, ini boleh. Oke ya, seperti itu. Nah, kita akan belajar ayat-ayat firman Tuhan yang dipakai Roh Kudus nanti membuat dia percaya dan disadarkan Tuhan dia. Hapuslah dulu ini. Ini udah ya? Ini tadi 1, ini 2 tadi ya. Oke. Firman Tuhan tentang PI, pemberitaan Injil. Yang pertama Yohanes 3:16. Tuhan mengasihi. Kalau dia memang belum Kristen atau mau meneguhkan dia yang belum jelas lahir baru atau belum kokoh dalam Injil ya, karena begitu besar kasih Allah sama manusia di dunia, maka dikaruniakan, diberikan, dikorbankan anaknya yang tunggal Yesus supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus sangat mengasihi, bahasanya sederhana saja, dan dia ingin menyelamatkan, karena dia menciptakanmu bukan untuk dihukum apalagi masuk neraka, tapi memang karena nenek moyang kita adalah sudah berdosa, jadi kita mewarisinya. Tapi meskipun kita banyak berdosa melawan Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Makanya Tuhan datang menjadi manusia, itu Yesus, dan membuktikan kasih-Nya
Dia mau memikul dosa kita di kayu salib. Itulah tujuan kedatangan Yesus, menggantikan kita. Yang dipikulnya mungkin bisa kita kutip 1 Petrus 2 ayat. Ini tentang Yesus memikul dosa kita. Ini tentang Yesus mengasihi kita. Dia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Yesus itu dia firman Allah yang menjadi manusia. Suci, dia nggak ada dosanya, tapi karena kasihnya dia datang dan dia memikul dosa kita. Karena kalau kita memikul dosa kita akan binasa, kita tertutup, kita terpisah dari Allah. Apapun yang kita buat tidak bisa menghapus dosa kita. Karena dosa itu harganya maut, harganya mati. Jadi Yesus memikul, menanggungnya, menggantikan kita. Harusnya kita yang menanggung, terkutuk, tapi Yesus yang terkutuk. Harusnya kita akibat dosa sakit, dia menanggung penyakit. Kelemahan kita ditanggungnya. Harusnya kita mati masuk neraka, Yesus yang mati dan turun ke dalam kerajaan Allah. Tapi Yesus adalah Tuhan, dia kalahkan semua itu. Setelah 3 hari dia bangkit, itu yang sudah saya ceritakan. Naik ke surga menjadi Tuhan Juru Selamat, penguasa segala kuasa di surga, di bumi ada padanya. Jadi kalau kita percaya, maka dia menanggung, kita diselamatkan. Kenapa kita perlu diselamatkan? Karena kita orang berdosa. Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Anda boleh hafal itu Injilan. Mungkin waktu menginjil kan nggak bawa Alkitab, saudara. Harus hafal ini, minimal isinya tahu. Semua orang telah berdosa sejak Adam dan Hawa, kita mewarisi itu. Jadi semua orang yang lahir dari perkawinan suami istri sudah berdosa. Maksudnya berdosa kayak mana? Sejak di kandungan ibu kita sudah orang berdosa. Jangan dipikirnya aku kan anak yang baik-baik, bapakku pendeta baik-baik, mana orang berdosa. Semua orang yang lahir dari perkawinan, lahir secara fisik, semua orang berdosa. Setelah seorang pribadi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, baru dia menjadi orang yang disucikan. Jadi sejak di kandungan, ibu kita sudah berdosa. Di mana ayat itu bilang? Mazmur 51, coba lihat. Ayat 7. Mazmur 51 ayat 7 dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi sejak di kandungan kita sudah berdosa, atau disebut orang berdosa.
Mazmur 51 ayat berapa tadi? 7. Karena ada orang bilang, mana kan orang baik banyak, bapakku situ ada baik. Gak jahatnya aku, mana kayak orang itu mencuri apa enggak. Padahal berbohong aja pun sudah dosa kan. Dan gak mungkin orang gak berdosa. Makanya harus lahir kembali, lahir kedua kali, lahir dari Allah baru masuk kerajaan Allah. Kalau lahir sekalinya dari kandungan ibu, tetapnya orang berdosa. Dan kalau kita tidak datang pada Yesus minta ampun dosa, diampuni, disucikan, dan Tuhan menanggung, wow ngeri. Nah, ini dia Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut itu hal yang mengerikan. Itu neraka terpisah dari Tuhan. Terkutuk. Mati. Sakit atau menderita. Tuhan dulu menciptakan kita segambar serupa dengan Dia. Tapi setelah berbuat dosa dengan Hawa nenek moyang kita, manusia terpisah dari Allah. Jadi dosa itu akibatnya maut, memisahkan. Sejak itulah manusia tidak bisa berhubungan dengan Tuhan karena dosa. Maka dosa itu ngeri. Tidak bisa kita menyelesaikan, hanya Allah menyelesaikan. Menyelesaikannya pun Dia harus menggantikan kita dengan nyawa Yesus ya. Neraka kalau kita mati nanti, kita akan bawa dosa atau bawa keselamatan yang dari Tuhan, bukan bawa harta. Dari yang kita bawa dalam dunia. Kita bilang orang mati membawa perbuatan dosa kita udah ditanggung Yesus. Kalau kita percaya terima Yesus, dosa kita udah ditanggung Yesus. Yang kita bawa adalah keselamatan yang sudah diberi atau kita percaya. Neraka itu tempat di mana orang hidup selama-lamanya menderita di itu. Terpisah dari Allah. Terkutuk. Terkutuk itu hidup yang menderita. Mati, hanya kita meninggal. Tapi kalau kita sudah percaya, tubuh kita meninggal nanti dibangkitkan lagi. Itu hidup selamanya di surga. Sakit, menderita. Jadi kalau nggak ada dosa sebenarnya kita nggak menderita. Tapi karena udah ada hawa dosa, makin menderita manusia. Namun kalau kita bertobat ikut Yesus, kita walaupun di dunia ini bisa bahagia. Karena Yesus sumber sukacita, bukan dunia lalu. Hanya kita harus datang sama Yesus. Kamu yang tanggung dosamu atau kau percaya Yesus tanggung dosamu? Jadi Yesus mau memikul kalau kita mau percaya. Makanya kita harus datang bertobat mengaku dosa. Bertobat mengaku dosa pada Tuhan, pada Yesus. Itulah yang dibilang Kisah Rasul tadi 3 ayat berapa tadi? 19
dan 1 Yohanes 1 ayat 9. Sadar bertobatlah, Allah akan mengampuni dosamu. Sadar kita ini orang berdosa. Sejak nenek moyang kita Adam dan Hawa, bahkan sejak di kandungan kita sudah berdosa. Karena apa? Karena kita dikandung dalam dosa. Kalau kita nggak diampuni, nggak dibersihkan, nggak dilepaskan, nggak ditanggung Yesus, kita menanggung upah dosa, mau neraka, kita akan dihukum selamanya di neraka. Bukan 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun selamanya. Di surga juga kekal selamanya. Kan? Di surga itu nggak ada lagi penderitaan. Terpisah dari Tuhan kalau kita nggak diampuni, disucikan dari dosa. Terkutuk, mati kita, sakit atau menderita. Karena kita kalau mau bertobat datang sampai mengaku dosa, Tuhan mengampuni. Dia bilang 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil, sehingga mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lalu kita teruskan, naik lagi ya, 6. Nampak di sini, nampak? Bawah nampak? Nomor 6 apa? Percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes satu ayat 12. Barang siapa percaya menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Wahyu 3 ayat 20. Lihatlah aku berdiri buka pintu mengetuk, siapa mendengar suaraku, Injil maksudnya melalui kita, dan membukakan pintu, mau bertobat, buka hati menerima Yesus, aku akan masuk ke dalam hati kita, sehingga kita memiliki Yesus, sehingga ketika Yesus masuk dia memberi hidup, lalu seterusnya tanpa. Lalu dikatakan juga 1 Yohanes 5 ayat 12. Ya. Baru yang ke-7 nanti kita bimbing dia terima Yesus. Bimbing dia berdoa terima Yesus ya. Bimbing menerima Yesus lewat doa. Karena Roma 10 ayat 9 sampai 10 mengatakan hati percaya dan dibenarkan, mulut mengaku dan diselamatkan.
Kalau dia percaya Yesus Tuhan Juru Selamat di kayu salib seperti Injil yang kita sampaikan, dan mulutnya mengaku dosa, mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat, diterimanya dalam doa. Melalui doa, Yesus masuk ke dalam hatinya, dia diselamatkan. Nah, seperti itu.